TX29 Kesedihan Anissa. Hari berikutnya, Raihan masuk ke kamar. "Sudah siap?" tanya Raihan. Anissa menoleh ke arah Raihan dan langsung mengangguk. "Kita langsung pergi ya, Ibu sama Siva sudah menunggu di depan," ucap Raihan sambil memegang tangan Anissa. "Iya, ayo Bi," kata Anissa melepaskan tangannya tapi langsung merangkul tangan Raihan. Raihan dan Anissa berjalan keluar. "Ayo Umi cepat," ajak Siva yang sudah berada di mobil bersama Nenek Aisyah. "Iya sayang sebentar," ucap Anissa yang berjalan masih sedikit pincang. Raihan membuka pintu mobil untuk Anissa. "Terima kasih Abi," ucap Anissa. "Sama-sama Umi," balas Raihan sambil tersenyum dan ikut masuk ke mobil. Mereka langsung melaju menuju tempat acara. Saat sampai di depan, mereka berempat langsung turun dan berjalan masuk. Para pegawai menyambut mereka dengan ramah. Raihan langsung berjalan ke depan setelah mengantar keluarganya duduk. Salah satu pegawai menyapa Anissa saat Bu Aisyah membawa Siva mengambil kue. "Bu Anissa, boleh saya duduk di sini?" tanya pegawai wanita. "Silakan," ucap Anissa lembut. Mereka mendengar Raihan bicara di depan. "Berkat kerja keras semuanya akhirnya perusahaan ini bisa maju, walau cuma perusahaan kecil tapi saya cukup bersyukur karena ini dibangun dari nol. Terima kasih untuk semuanya dan juga terima kasih untuk keluarga saya, terutama istri saya," ucap Raihan. "Pak Raihan beruntung ya punya istri seperti Bu Anissa." "Oh ya Bu, apa kalian menunda punya anak?" tanya pegawai wanita. Anissa langsung sedih. "Gak kok, cuma belum dikasih saja sama Allah, doakan ya secepatnya kami punya anak," ucap Anissa. "Iya Bu pasti. Ya sudah Bu, saya ke sana dulu," ucap pegawai itu pamit karena tidak enak. Anissa mengangguk. Setelah pegawai itu pergi, Anissa langsung menunduk sedih. Raihan berjalan mendekat dan melihat Anissa menunduk. "Umi kenapa?" tanya Raihan saat duduk di depan Anissa. "Umi terharu mendengar Abi tadi, usaha Abi ini maju karena kerja keras Abi, Umi hanya bantu doa," kata Anissa mengalihkan pembicaraan. "Iya tapi ini juga berkat dukungan Umi, Abi merasa sejak menikah sama Umi semuanya jadi terasa mudah, sesulit apapun itu," ucap Raihan. Anissa menatapnya. "Andai kita bisa cepat punya anak pasti Abi tambah bahagia," batin Anissa. "Abi lapar?" tanya Anissa. Raihan mengangguk. "Umi ambilin Abi makanan dulu di sana," ucap Anissa sambil menunjuk ke arah meja makanan. "Gak usah, Abi ambil sendiri, kita bagi sepiring berdua ya," ucap Raihan. Anissa mengangguk. Raihan langsung bangkit menuju Bu Aisyah dan Siva. "Sudah selesai?" tanya Raihan pada Siva. Siva mengangguk. "Kami duduk dulu," ucap Bu Aisyah. "Iya Bu," kata Raihan. Raihan langsung mengambil makanan dan meminta dibawakan minuman sama pelayan. Raihan berjalan menuju keluarganya dan langsung duduk di samping Anissa. "Ayo dimakan," ucap Raihan. "Sendoknya cuma satu," kata Anissa. "Biar Abi suapi, kan Umi memakai cadar jadi Umi pegang cadarnya saja," ucap Raihan. Bu Aisyah tersenyum mendengarnya. "Ini," ucap Raihan. Anissa memegang cadarnya lalu menyuap makanan yang diberikan Raihan. Banyak pegawai melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Dua orang pegawai berbisik-bisik. "Kok bisa ya Bu Anissa makan tapi wajahnya tetap gak terlihat?" ucap salah satu pegawai. "Mungkin karena sudah terbiasa jadi bisa," ucap pegawai satunya. "Pasti wajahnya sangat cantik," ucap pegawai. Sepanjang perjalanan pulang Anissa hanya diam dan melamun. Raihan melihat ke arahnya sebentar. Bu Aisyah juga melihat ke arah Anissa. Mas Raihan pasti juga sangat menginginkan anak, begitu juga Mama dan Papa pasti juga ingin punya cucu. Mereka berpura-pura tidak peduli karena tidak ingin membuat Nisa sedih, batin Anissa. Sesampainya di rumah semuanya turun. Siva menarik tangan neneknya masuk. Raihan melihat ke arah Anissa. Raihan memegang tangan Anissa. "Ada apa?" tanya Raihan lembut.
Anissa hanya diam menatap Raihan. Dari tadi diam terus, apa Abi punya salah? Tanya Raihan. Anissa menggeleng. Ya sudah kita masuk dulu, ajak Raihan sambil menarik tangan Anissa. Mereka masuk ke dalam, Anissa dan Raihan melihat Bu Aisyah menidurkan Sifa. Sifa sudah sama neneknya, kita juga langsung tidur saja, sudah hampir pukul 11, ucap Raihan. Anissa menatap ke arah Raihan. Mereka langsung masuk ke kamar. Anissa membuka cadar dan jilbabnya. Anissa membuka lemari mengambil pakaian ganti untuknya dan juga Raihan. Raihan mendekat dan memegang wajah Anissa. Ada apa sebenarnya? Dari tadi Umi gak banyak bicara, ucap Raihan. Gak ada apa-apa Bi, jawab Anissa. Umi gak bisa bohong, terlihat dari mata Umi kalau Umi lagi sedih, ayo cerita ada apa? Tanya Raihan. Beneran gak ada apa-apa, ini cepat ganti bajunya, kata Anissa. Abi gak suka Umi seperti ini, ucap Raihan lalu mengambil pakaian. Raihan mengganti pakaiannya begitu juga Anissa. Anissa menatap Raihan tapi terlihat ragu ingin bicara. Umi cuma mau minta maaf karena sudah hampir setahun kita menikah tapi Umi belum bisa memberikan Abi keturunan, ucap Anissa. Kita sudah sering membahas ini kan? Abi gak masalah tentang ini semua, bisa menikahi Umi saja rasanya hidup Abi sudah sangat bahagia, jangan minta maaf terus ya, ucap Raihan. Umi jangan memikirkan ini terus, Abi gak suka Umi seperti ini, jangan dipikirkan lagi ya, tambah Raihan. Anissa mengangguk lalu memeluk Raihan. Umi sayang banget lo sama Abi makanya Umi takut buat Abi kecewa karena Umi gak bisa ngasih keturunan, ucap Anissa. Bukan gak bisa tapi belum bisa, suatu saat pasti bisa kalaupun gak bisa itu gak masalah karena yang terpenting Umi selalu di sini bersama Abi dan Sifa, ucap Raihan. Terima kasih Abi, kata Anissa. Di rumah Denada, Dinda masih menangis karena Denada masih di penjara. Satrio memegang kepalanya karena stres. Bik tolong urus Dinda dulu, saya ada urusan, ucap Satrio. Pelayannya mengangguk lalu mengendong Dinda. Pelayannya membujuk Dinda yang terus memanggil mamanya. Mama, 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 ucap Dinda. Non, mama hanya pergi sebentar hanya beberapa hari kok, ucap pelayannya. Dinda mau ketemu Mama Bik, ucap Dinda. Besok kita ajak Papa ketemu Mama, tapi sekarang Dinda tidur dulu, ucap pelayannya. Dinda mengangguk. Di penjara Denada duduk sedih. Kalian akan merasakannya suatu saat nanti, gumam Denada penuh dendam. Denada melihat ke arah teman penjaranya yang semuanya sudah tidur. Denada ikut berbaring. Aku akan melakukan apapun untuk merebut Sifa batin Denada. Denada menitikkan air mata saat berbaring tapi wajahnya penuh dengan kebencian. Di rumah Raihan, Anissa terlihat khawatir. Ada apa? Tanya Raihan saat melihat Anissa gelisah. Umi rasanya gelisah gak tahu kenapa, ucap Anissa. Nanti kita tahajud bersama, ucap Raihan. Anissa mengangguk. Setahun berlalu, Anissa dan Raihan pergi periksa ke rumah sakit. Mereka sedang berada di ruangan dokter kandungan. Dokter memberikan hasil pemeriksaan mereka. Anissa dan Raihan melihat kertasnya.